hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Demikian juga dengan pelayan altar. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Belum semangat. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, masih dalam tema iman atau topik iman, dan saya percaya berbicara tentang iman adalah sesuatu hal yang penting, bukan sekedar hanya dibicarakan, tetapi penting untuk iman ini kita rawat lepas hari. Tadi nyanyian bilang, aku tetap akan memelihara imanku. Artinya bahwa keseharian saudara dan saya sepanjang hidup ini, iman adalah sesuatu yang harus kita miliki. Ya, sebab Alkitab bilang orang benar hidup karena imannya. Artinya dalam hal apapun kita harus mempergunakan iman itu. Efesus 6 ayat 16, di sana dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya, jadi dalam segala keadaan, mau dalam keadaan baik, mau dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan nyaman maupun tidak nyaman pun, saudara dan saya haruslah mempergunakan iman itu sebagai senjata rohani saudara dan saya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena itu salah satu bagian yang penting dari iman ini adalah membantu saudara dan saya untuk meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Ya, sebab dalam mengikuti Tuhan ada hal-hal yang kita terima daripada Tuhan, dan ada pula yang harus kita lepaskan dalam hidup ini untuk Tuhan, karena Tuhan. Ya, kalau penyertaan, perlindungan, berkat Tuhan itu sesuatu yang kita terima dari Tuhan, yang kita semua rindu. Tetapi Bapak Ibu, dalam hal yang lain pun, dalam pengiringan akan Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lepaskan demi mendapat sesuatu yang lebih besar, lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Sebab salah satu prinsip iman adalah lepaskan apa yang ada di tangan kita, maka Allah akan melepaskan apa yang ada di tangannya bagi saudara dan saya. Memang meninggalkan sesuatu dalam kehidupan kita yang rupa-rupanya telah menjadi suatu kebiasaan adalah sesuatu yang sulit dan sukar. Amin. Terbiasa untuk marah-marah, ya kan? Itu sesuatu yang memang sukar untuk kita tinggalkan, ya kan? Takore sadiki meter naik, takore sadiki emosi naik, ya kan? Ini sebenarnya bagian yang kalau ada dalam diri saudara dan saya adalah sesuatu yang tidak nyaman, bukan saja bagi orang lain, tapi bagi diri sendiri pun tidak nyaman. Amin. Marah-marah bikin muka lebih jahat dari setan. Coba Bapak Ibu, sekali-sekali waktu marah, cari cermin lalu lihat. Ya, kasih muka marah ini muka cermin, pasti mau mirip, bahkan lebih dari setan punya muka. Ya, karena jahat. Ya, marah-marah, tapi coba senyum. Wow, luar biasa. Ya kan? Makanya marah tidak saja merugikan orang lain, tapi marah pun merugikan diri sendiri. Demikian pun dendam, ya kan? Sesuatu yang selalu kita ingat, ya, karena orang lain berbuat salah, fitnah, merugikan kita, lalu pada akhirnya kita simpan dendam itu di dalam kehidupan kita. Ini pun tidak baik. Ini adalah akar pahit, dan penyebab dari penelitian kedokteran adalah salah satu penyebab munculnya kanker dalam diri seseorang. Karena apa? Simpan akar pahit, simpan kedendaman dalam diri sendiri, makanya menjadi sakit penyakit yang berbahaya.
Nah ini dari sisi kesehatan membahayakan, dari sisi dalam pergaulan, pertemanan, hubungan kita dengan sesama kita pun itu hal yang tidak baik, ya kan? Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tinggalkan. Ada juga kebiasaan-kebiasaan lain seperti merokok misalnya, ya kan? Saya percaya di tempat ini tidak ada lagi, walaupun dulu memang pernah ada, ya kan? Sampai sembunyi di kamar mandi pun lakukan. Kenapa? Karena suatu kebiasaan yang memang sukar dilepaskan. Iya kan? Dilarang seperti apa, dikasih gambar seperti apapun sampai tenggorokan itu bolong, didosnya rokok. Tapi tetap saja kalau itu sudah terbiasa, pasti memang sulit dan sukar untuk dilepaskan. Nah memang Bapak Ibu, untuk melepaskan sesuatu yang merupakan kebiasaan yang kita lakukan selama ini, memang sulit untuk dilakukan kalau dengan kekuatan diri sendiri. Makanya kita butuh iman untuk melepaskan, ya, meninggalkan sesuatu kebiasaan yang tidak baik dalam hidup kita untuk memperoleh sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara dan saya yang Tuhan rindukan, bukan saja saudara dan saya rindukan, ya kan? Sebab hari ini bisa saja kita memimpikan, merindukan hal-hal yang baik, tapi kita belum melepaskan atau meninggalkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah mari kita lihat bagaimana seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Musa. Ketika ia menjadi dewasa, ia menolak atau meninggalkan atau melepaskan kenyamanannya sebagai anak putri Firaun yang pada waktunya, ya, sebab dia adalah mahkota atau calon, ya, putra mahkota, sebab anak perempuan Firaun adalah anak satu-satunya yang juga tidak memiliki anak. Dan Musa diangkat dari sungai, diangkatnya menjadi anak putri Firaun. Tetapi kemudian dia menolak semuanya itu. Mari kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Ya, sama-sama kita baca. Ibrani 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Kita baca bersama-sama dimulai dari hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara demi umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, Bapak Ibu, saya percaya kalau banyak orang, bahkan di antara kita, kalau ada posisi seperti Musa, ya kan, pasti tidak akan memilih yang namanya meninggalkan, ya, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sesuatu yang berlimpah-limpah harta di tanah Mesir, ya kan? Semua kita pasti tahu bahwa Musa adalah seorang anak yang diangkat oleh putri Firaun, seorang raja pada saat itu yang memimpin di Mesir, yang anaknya cuma semata wayang saja, yaitu putri Firaun. Dan pastinya yang melanjutkan generasi dari kerajaan itu adalah Musa sendiri yang akan menggantikan Raja Firaun. Tapi Musa tidak tergiur dengan hal-hal yang demikian. Ya, di sana dikatakan karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Penyembahan berhala di Mesir
adalah sesuatu yang ada di sana, dan termasuk rajanya, termasuk keturunannya, termasuk bangsanya adalah bangsa Mesir yang menyembah kepada para berhala. Itu sebabnya dia bilang, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bukti kedewasaan iman bukan hanya karena kita bisa berdoa, ya. Bukti kedewasaan iman bukan hanya kita pintar atau jago menghafal ayat-ayat Alkitab atau rajin ke gereja, tetapi kedewasaan iman juga adalah suatu kesiapan untuk kehilangan dan meninggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Amin. Iya. Sebab kalau kita belum bisa meninggalkan hal-hal yang sebenarnya menghambat berkat Allah turun dalam kehidupan saudara dan saya, yang sebenarnya menghambat rencana-rencana Tuhan yang luar biasa atas kehidupan saudara dan saya, ya, maka kita bukanlah orang yang dewasa imannya. Itu sebabnya Musa menjadi seorang pemimpin besar yang membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Ya, kenapa? Karena dia rela. Oleh karena imannya, dia meninggalkan Mesir dengan segala kemegahan, kemewahan, dan menggiurkan, karena nantinya dia akan menjadi seorang raja. Sama halnya juga dengan Abraham. Ia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ia menjadi bapak segala bangsa. Kenapa? Karena iman juga. Ia berani meninggalkan negerinya, rumah, dan sanak saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih, mereka memperoleh hal-hal yang luar biasa karena mereka rela kehilangan dan meninggalkan apa yang harus mereka tinggalkan. Hal ini sekali lagi bisa terjadi pada saudara dan saya, menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan, kalau kita pun rela, ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan iman kita, kita meninggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Ya, beberapa waktu yang lampau, sudah lama juga Bapak Ibu, pernah saya sampaikan hal ini. Ada 3 poin. Sebelumnya saya ingatkan kita kembali hal-hal yang harus kita tinggalkan. Ya, yang pertama adalah segala bentuk dosa dan kejahatan yang merupakan pemisah antara hidup saudara dengan Allah. Dosa dan kejahatan adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan, kita buang dalam kehidupan kita, karena dosalah yang menjadi penghambat tangan Tuhan di dalam menghidupkan, dalam menolong saudara dan saya. Dosa dan kejahatan menjadi telinga Tuhan, menjadi 3 kurang panjang atau tajam untuk mendengar seruan saudara minta tolong. Karena itu, pertama Petrus 2 ayat 1 dia katakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buanglah berarti lepaskan. Buanglah berarti tinggalkan. Jadi yang namanya segala kejahatan, yang namanya tipu muslihat, yang namanya kemunafikan, yang namanya kedengkian dan fitnah, saudara dan saya harus tinggalkan itu. Amin. Jika mau hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saudara tidak mungkin diberkati oleh Tuhan. Saya pun tidak akan diberkati oleh Tuhan kalau kita masih tinggal di dalam dosa. Itu sebabnya kalau ada orang, ya, dalam kehidupannya masih timbul tanda tanya, ini Tuhan yang mana sampai hari ini belum memberkati kehidupan saudara. Mari kita cek kembali. Salah satu penyebabnya adalah kita masih tinggal di dalam dosa dan kejahatan. Yang berikut pernah saya sampaikan adalah sikap abu-abu atau kompromi. Alkitab bilang kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia dengan berbagai cara mereka lakukan untuk mencapai keberhasilan.
Tetapi saudara dan saya tidaklah boleh menjadi demikian. Hanya oleh kebenaran firman Tuhan kita bisa berhasil. Ya kan, Yosua 1 ayat 8 di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagi saudara dan saya yang tidak berkompromi dengan Tuhan, perenungan dan melakukan firman Tuhan adalah jalan untuk menuju kepada keberhasilan dan keberuntungan. Itulah yang membedakan saudara dan saya, sehingga kita tidak perlu berkompromi dengan orang lain. Ya kan? Ada orang yang berlaku curang dan menjadi berhasil, kita tetap berlaku yang adil. Ada orang berbuat jahat dan mereka menjadi kaya karena kejahatan mereka, tapi saudara dan saya tetap berbuat baik, sebab kekayaan, keberhasilan, kesuksesan orang fasik itu sementara. Amin. Sementara saudara dan saya kalau di dalam jalan-jalan Tuhan, saudara dan saya tetap berhasil, meskipun jalan-jalan yang kita hadapi adalah jalan-jalan yang memang harus memikul salib. Sebab di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada sesuatu yang instan. Amin. Tidak ada gampangan, tapi semuanya butuh proses, dan proses itu adalah proses daripada Tuhan sendiri. Yang berikut adalah sifat kekanak-kanakan yang menghambat kita di dalam pertumbuhan untuk mencapai kedewasaan rohani. Yang namanya kekanak-kanakan harus kita tinggalkan. Yang namanya harus diperhatikan, yang namanya harus diutamakan, yang namanya harus dilayani, itu harus kita tinggalkan. Sebab anak-anak ciri-cirinya memang seperti itu. Iya kan? Bayi ingin dijaga, bayi ingin dilayani, bayi ingin diutamakan, bayi ingin apa lagi? Ya, diprioritaskan. Tetapi bagi orang dewasa itu terbalik. Ya kan? Kalau kita dewasa, kita bukan dilayani, kita melayani. Kalau kita adalah orang-orang dewasa, kita bukanlah orang yang suka diprioritaskan, tapi kita adalah orang yang memprioritaskan orang lain. Ya kan? Kalau kita dewasa di dalam rohani, kita dewasa di dalam iman, kita bukanlah orang-orang yang suka mendahului dalam memberi, yang mau ya didahului untuk memberi hormat, tapi kita adalah orang-orang yang mendahului di dalam memberi hormat dan menghargai orang lain. Itu 3 hal yang dulu pernah saya sampaikan di tempat ini, dan saat ini kita akan membahas bagian lain, ya, supaya kita maju terus. Apa yang harus kita tinggalkan, ya, dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah yang harus kita tinggalkan adalah meninggalkan zona nyaman kita. Di dalam Kejadian 12 ayat 1, seorang kekasih baca untuk kita. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Iya, Abraham meninggalkan negerinya, rumah bapaknya dan sanak saudaranya, tentulah merupakan tempat yang nyaman baginya, sebab di sana ada hal-hal yang telah pasti dimilikinya. Tetapi dia rela meninggalkan tanah, negeri yang dia tinggalkan itu untuk menuju suatu negeri atau tanah yang akan Tuhan tunjukkan. Artinya bahwa tanah ini dia belum tahu persis di mana. Negeri ini dia belum tahu persis ada di mana, dan negeri ini seperti apa keadaannya. Tetapi karena iman, dia tinggalkan segala sesuatu kenyamanannya itu untuk pergi menuruti, mentaati apa yang Tuhan suruh kepadanya. Bapak Ibu, kalau iman dan nekat adalah sesuatu yang mirip-mirip tetapi beda. Amin. Karena kalau nekat, orang suruh ketong belum tahu, ketong pergi saja. Itu namanya nekat. Tetapi kalau iman, Tuhan yang suruh bukan orang yang suruh. Kita pergi,
itu namanya iman. Sebab kalau Tuhan suruh, itu pasti sesuatu yang terbaik akan kita terima. Kalau Tuhan suruh kita lakukan, pasti ada sesuatu yang luar biasa akan saudara terima. Itulah iman Abraham. Makanya dikatakan karena iman Abraham meninggalkan negerinya. Karena iman Abraham meninggalkan rumah bapaknya. Karena iman Abraham meninggalkan sanak saudaranya, lalu pergi menuju ke tempat yang mana Tuhan akan tunjukkan kepada dia untuk dia tinggal di sana. Nah, Bapak Ibu, zona nyaman adalah sesuatu yang sebenarnya akan membuat kita tidak bisa bertumbuh. Sebab begini, kalau Abraham tidak tinggalkan Ur Kasdim, sesuatu yang sebelumnya nyaman bagi dia, maka dia tidak akan menjadi bapa orang beriman. Kalau Abraham tidak meninggalkan Ur Kasdim, maka ia tidak akan menjadi bermasyhur namanya, orang yang karena dia semua bangsa atau semua umat diberkati Tuhan. Demikian pun saudara, kalau kita berdoa dan tidak berdoa, pasti yang tidak berdoa lebih merasa nyaman daripada berdoa di pagi hari. Amin. Amin. Lebih nyaman main HP atau baca Alkitab. Main HP. Kadang-kadang orang main HP sampai lupa diri, lupa waktu. Tidak tahu siapa di pinggir, tidak tahu makan apa, semuanya main HP. Ini kenapa? Karena sesuatu itu nyaman. Main HP, main gadget dan segala macam, itu sesuatu yang nyaman. Tetapi jika kalau kita berdoa bagi beberapa orang, itu hal yang terpaksa. Kalau kita beribadah kepada Tuhan bagi beberapa orang, itu hal yang memaksakan diri. Sebab lebih nyaman tinggal di rumah, lebih nyaman nonton televisi, apalagi nonton drakor. Nonton film berseri ini memang luar biasa. Penasaran. Saya pernah mencoba itu. Kerja, tapi ingat film mau lanjutan apa, langsung masuk nonton. Yang ketawa pasti sama dengan saya melakukannya. Sampai selarut malam pun, yang seharusnya sudah tidur supaya besok bangun kerja, tempo, itu tetap nonton terus. Nah, kondisi ini kan sesuatu yang nyaman. Tapi tanpa kita sadari, kualitas hidup kita, baik secara rohani maupun secara jasmani, tidak akan berkembang. Orang yang tidur larut malam pasti akan bangun kesiangan. Makanya begini, kalau ada orang yang tenang, suka bangun sampai siang hari baru bekerja, kita kalah. Coba kita cek kalau subuh berjalan di pasar sana. Itu kaum saudara kita yang lain, itu mereka setelah berdoa, mereka sudah membuka usaha mereka. Amin. Dong sudah dapat jutaan, ketong baru buka pintu. Tapi begini, kalau kita ubah pola seperti mereka, kita bangun pagi-pagi, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, langsung bangun buka usaha. Kondisi ini kalau berjalan, saudara yang biasanya tidur larut malam tidak akan tidur larut malam lagi karena sudah mengantuk tempo-tempo. Amin. Amin. Jadi kalau kita tidur larut malam sambil nonton televisi, sambil menyenangkan diri sendiri, sebenarnya tanpa kita sadari, kita menghambat pertumbuhan diri sendiri. Sebab di dalam kenyamanan cenderung tidak ada pertumbuhan. Di dalam kenyamanan cenderung kita tidak akan mendapatkan kesuksesan. Tetapi di dalam pertumbuhan dan di dalam kesuksesan memang pasti akan muncul ketidaknyamanan. Mesti bangun pagi-pagi itu sesuatu yang tidak enak. Untuk bekerja keras itu sesuatu yang tidak enak sebenarnya. Tidak nyaman sebenarnya. Tetapi itulah hal-hal
yang sebenarnya harus kita tinggalkan. Supaya apa? Kita bisa sukses dalam segala hal. Di dalam rohani maupun jasmani, kita pasti akan mencapai. Ya kan? Jangan kita kalah dengan orang-orang yang lain. Ya kan? Sebab Allah yang mereka sembah bukanlah Allah yang hidup. Sementara saudara dan saya sembah adalah Allah yang hidup. Masakan kita tidak bisa hidup dan mereka hidup? Ada hal yang keliru yang kita buat. Dan salah satunya adalah zona nyaman yang tidak pernah bisa kita keluar dari sana. Atau adanya zona nyaman dalam kehidupan saudara dan saya yang tidak bisa kita tinggalkan. Amin. Iya. Terkadang zona nyaman sesuatu yang membuat kita terbuai. Iya kan? Kalau usaha lagi sukses, kita sudah lupa membenahi diri. Kita pikir langganan banyak, semua pasti datang. Makanya kadang-kadang pelayanan asal-asalan pun terjadi. Tetapi ketika usaha itu menjadi sepi, ketika usaha itu tidak lagi lancar seperti semula, kita akan terkoreksi diri kita. Amin. Amin. Itu pasti. Ya, itu pasti. Kadang-kadang ketemu seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, ya, binatang misalnya monyet atau hewan monyet itu, angin sekencang apapun dia tidak pernah akan jatuh dari pohon. Karena waktu angin kencang, dia akan pegang kuat-kuat itu dahan atau ranting supaya dia tidak jatuh dari pohon. Tetapi dia akan jatuh kalau angin itu sepoi-sepoi basah. Ya kan? Tiup pelan-pelan, mata mulai membor. Ya kan? Tiup pelan-pelan mulai terbuka sedikit, tapi tertutup kembali. Ya kan? Lama-lama angin sepoi-sepoi membuat monyet itu jatuh dari pohon. Demikian pun juga saudara dan saya. Mungkin dalam posisi tertentu karena keberhasilan, kita nyaman dalam kondisi itu tanpa bisa ya membenahi supaya makin hari makin maju. Makanya kadang-kadang kondisi ini, ketidaknyamanan itu datang dalam hidup kita supaya kita bisa koreksi diri. Ya kan? Tidak lagi berdoa, akhirnya jadi berdoa. Ya kan? Tidak punya waktu dengan Tuhan, waktu sibuk bekerja, akhirnya cari Tuhan. Waktu pekerjaan itu menjadi sepi atau mungkin saja diputuskan dalam hubungan kerja. Ya kan? Dalam hubungan dengan Tuhan, saudara dan saya pasti akan terkoreksi. Waktu kita berhubungan dengan Tuhan, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang ke depan, Tuhan akan bukakan dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya berdoa itu sesuatu yang baik. Walaupun mungkin bagi beberapa orang itu sesuatu yang tidak nyaman. Tapi sebenarnya disitulah proses saudara dan saya untuk membenahi diri kita sendiri. Seperti suatu usaha yang lagi seret, tidak ada pembeli atau kurang pembeli, kurang pengunjung, lalu banyak kita berdiam diri. Ya kan? Kita akan cek mungkin karena apa, kurang apa, dan bagaimana kita akan benar. Ya kan? Nah, ini membuat saudara dan saya akan bisa berkembang. Makanya zona nyaman harus kita tinggalkan. Ya, sebab sekali lagi di dalam kenyamanan pasti tidak akan ada pertumbuhan yang lebih lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi di dalam pertumbuhan memang jelas akan ada ketidaknyamanan yang kita alami. Tapi itu pasti akan membuat kita semakin berkembang. Ya, yang kedua adalah yang harus kita tinggalkan adalah segala halangan dalam mengikut dan melayani Tuhan. Lukas 5 ayatnya yang ke-11. Seorang kekasih baca untuk kita. Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Iya, saya percaya ayat ini kita semua tahu bahwa ayat ini di ayat-ayat sebelumnya dia menceritakan tentang bagaimana Simon Petrus dan teman-teman yang adalah seorang nelayan. Mereka mencari ikan semalaman dan mereka tidak memperoleh hasil apa-apa. Kemudian Yesus datang
menemukan mereka ada di pinggir pantai dan perahu mereka sementara ada di tepi pantai. Dia menumpang di salah satu perahu dan perahu itu adalah perahu Simon Petrus. Lalu dia mengajarkan banyak orang yang datang ingin mendengarkan firman-Nya. Dan setelah selesai dia mengajar, dia menyuruh mereka bertolak ke laut. Dan apa yang dia perintahkan? Setelah dia perintahkan, Petrus masih menyangka, Tuhan, Kau suka kerja keras semalaman, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang memerintahnya, kami melakukannya. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan banyak hasil tangkapan. Mereka panggil nelayan yang lain datang menampung hasil tangkapan, dan Alkitab mencatat sambungan mereka di atas perahu hampir membuat perahu mereka tenggelam. Lalu kemudian di saat itu Tuhan mengajak mereka untuk tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Ini bukan berarti bahwa untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kita harus tinggalkan pekerjaan kita. Amin. Iya. Ini bukan berarti dalam melakukan tanggung jawab kita, dalam keseharian kita harus tinggalkan demi mengikut Tuhan. Tidak. Tapi ini artinya adalah segala sesuatu penghalang dalam pekerjaan dan tanggung jawab kita yang membuat kita tidak bisa mengikut Tuhan, tidak bisa melayani Tuhan. Kita tinggalkan halangan-halangan yang demikian. Amin. Sebab begini, kadang-kadang ketong ini dalam bekerja, dan saya pun sendiri merasakan itu. Kadang-kadang ketong bikin sibuk diri sendiri sampai ketong bisa datang ke gereja. Iya kan? Padahal kerja kita bisa atur, waktu kita bisa atur dengan baik, dan semua kalau diatur dengan baik, waktu untuk Tuhan tetap selalu ada. Amin. Aduh, kerja selalu sibuk sampai saya bisa bikin apa-apa lagi, susah ada waktu lagi. Hati-hati Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan berikan semata-mata hanya supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. 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 Tapi kalau seandainya karena sesuatu itu kita menjadi jauh dari Tuhan, Dia bisa saja mengangkat sesuatu itu yang semula Dia berikan bagi saudara dan saya. Karena apapun yang Dia lakukan, Dia cuma ingin satu, kita dekat dengan Tuhan. Tapi terkadang itulah kita, waktu belum bekerja, kita bisa tidur di gereja, kita bisa melayani Tuhan setiap waktu. Tapi waktu setelah kita bekerja, kesibukan makin bertambah, ya, kita mulai beralasan, susah ada waktu lagi. Hati-hati Bapak Ibu. Coba kita renungkan perjalanan hidup kita. Coba kita renungkan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Ada titik-titik itu, di mana bagaimana semuanya semula berjalan begitu lancar, tapi kemudian dia mulai tertati-tati. Itu salah satu bagian Tuhan menegur saudara dan saya. Karena sekali lagi saya bilang, yang Ia lakukan atas hidup saudara dan saya, termasuk memberkati kehidupan saudara dan saya, tujuannya cuma satu, supaya saudara dan saya lebih mendekatkan diri kita kepada Dia, Sang Pemberi segala sesuatu itu. Makanya pekerjaan, tanggung jawab kita haruslah kita bisa memanage baik-baik, sehingga ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa, yang bisa saja menjadi penghalang bagi saudara dan saya untuk datang mengikuti Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Iya, saya pernah pada titik itu. Makanya saya biasa kalau tidak ada karyawan saya dengan cici, kalau tidak bisa ada orang yang mempercayai, kita tutup saja, kita datang. Ya, karena kita mengimani, waktu kita cari Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya kan? Waktu toko tutup, mau tutup, saya beriman bahwa sebelum tutup, orang akan datang duluan. Di saat saya pergi beribadah misalnya. Bahkan ketika mungkin mereka belum datang, setelah pulang pun Tuhan akan kirimkan mereka datang ke tempat berbelanja saya, ke tempat toko saya. Itu iman saya. Makanya sampai detik ini pun, sampai hari ini pun, yang namanya buka usbu, tutup usbu, kami tetap masih lakukannya.
Walaupun di dalamnya yang kita lakukan adalah jam-jam di mana orang memulai setiap pekerjaan, di mana pasti kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, mereka pasti datang berbelanja. Tapi bayangkan kalau setengah jam, dia hilang sampai 1 jam, kemudian baru kita buka. Sebagai orang yang usaha, pasti akan memikirkan sudah berapa masuk dalam 1 jam di awal pagi itu. Tetapi kalau hari ini kita masih terpelihara, karena memang sesungguhnya dalam mengikut Tuhan ada upah yang kita terima, bukan saja upah hari ini, tapi terutama upah yang akan datang, kekekalan di dalam kehidupan yang tidak ada nilai yang bisa dibandingkan dengan apa yang kita alami di hari ini. Amin. Harta benda, Alkitab bilang apa? Ngengat dan karat akan merusakkannya. Ya kan? Pencuri datang membongkar dan mencurinya. Bahkan ketika kita bisa merawat baik-baik pun, suatu saat pun kita akan tinggalkan itu. Amin. 70-80 tahun Alkitab bilang umur manusia. Ya kan? Pasti lewat. Tapi bahkan ada orang-orang yang belum sampai itu pun sudah Tuhan panggil. Jadi apa artinya semua itu yang kita lihat hari-hari ini secara jasmani, jika dibandingkan dengan kekekalan kehidupan, upah yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya di dalam mengikut Dia dan melayani Dia. Makanya segala macam pekerjaan dalam halangan apapun, bukan pekerjaannya, kita harus bisa tinggalkan itu untuk bisa mengikut Tuhan dan melayani Dia. Amin. Kadang-kadang di titik ini kita ragu. Padahal kalau kita melihat, ya saya perhatikan ada beberapa toko yang setiap hari dari Senin sampai Sabtu dia tutup jam 1, dia buka setengah 3. Padahal itu untuk rest jasmaninya dia saja. Apakah tokonya tutup hari ini? Tidak. Hari ini tetap berkembang dengan luar biasa. Apalagi kalau kita hanya tutup hanya untuk ikut Tuhan dan melayani Tuhan sementara waktu saja. Amin. Iya. Yang cuma untuk hal jasmani, supaya mata ini yang ngantuk jadi mata juga jadi segar kembali, bisa tubuh ini yang lelah jadi segar lagi. Mereka tidak pernah kekurangan sampai hari ini. Setiap hari mereka lakukan. Apalagi kita yang cuma hanya seminggu 1 kali, seminggu 2 atau 3 kali. Apakah kita masih ragu dengan Allah yang memberikan segala sesuatu bagi kita? Apakah kita masih ragu dengan Allah yang memelihara sepanjang kehidupan kita? Amin. Iya. Kalau kita mengasihi Dia dan Dia mencintai kita, ya, kita lebih dari orang yang bekerja keras, yang siang malam, ya, yang bangun waktu orang belum bangun dan tidur sesudah orang tidur. Ya, di dalam Alkitab Mazmur 127 ayat 2 di sana dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, orang yang bangun pagi-pagi itu pasti orang yang rajin. Amin. Dan apalagi dia duduk sampai jauh-jauh malam, artinya dia masih sampai larut malam, dia masih tetap bekerja. Orang belum bangun, dia sudah bangun bekerja. Orang sudah beristirahat, dia masih tetap bekerja. Ini orang yang rajin, Bapak Ibu. Iya kan? Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang Tuhan cintai, itu melebihi orang-orang yang demikian. Bahkan waktu istirahat pun Tuhan kasih. Iya kan? Ada orang yang punya prinsip kerja, simpan uang banyak-banyak. Pada akhirnya uang yang banyak-banyak itu dipakai untuk berobat sampai selesai pengobatan terhadap dirinya. Bahkan endingnya bisa saja kematian. Tapi kalau saudara dan saya hari ini, mungkin kita sederhana, mungkin kita biasa saja. Tapi kalau kita orang-orang yang mencintai Tuhan,
Kita orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita orang yang melayani dengan Tuhan. Kita bekerja, pasti ada punya waktu istirahat, tapi kelimpahan kecukupan ada pada diri saudara dan saya. Itu terjadi. Makanya segala sesuatu yang menghalangi kita di dalam pekerjaan kita untuk bisa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melayani pekerjaannya, harus kita tinggalkan. Ya kan? Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, ini kan pekerjaan kalau ladang, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi bukan hanya hal-hal materi yang hari ini kita terima waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kekekalan yang paling penting dalam kehidupan nanti, itulah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan saudara dan saya. Melebihi hal-hal apapun yang hari ini kita terima, yang hari ini kita lihat, yang hari ini kita amati, yang hari ini kita alami. Sebab kekekalan di dalam kehidupan selama-lamanya. Amin. Apa yang kita lihat hari-hari ini, apa yang kita alami hari-hari ini, hanyalah sementara. Makanya Paulus bilang dia tidak melihat hal yang kelihatan. Dia tidak terlalu pusing dengan hal yang kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara. Sementara yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Bukan berarti kita mengabaikan hal-hal yang namanya pekerjaan kita, tidak. Kita perlu bekerja. Kita perlu bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan kasih. Ya kan? Tetapi jangan sampai di dalamnya ada penghalang-penghalang yang bisa menghambat kita di dalam mengikut Tuhan. Jika itu ada, Bapak Ibu, kita harus tinggalkan. Amin. Amin. Mari kita renungkan. Saya sudah melihat itu dan mengalami. Ketika fokus kita hanya di pekerjaan, Tuhan tegur kita. Makanya dalam kehidupan usaha, seringkali kita mengalami naik dan turun. Ada. Sebenarnya itu bukan keinginan Tuhan. Ya kan? Tapi itu cuma koreksi Tuhan dalam kehidupan saya. Supaya apa? Sungguh-sungguh mari. Jangan hal-hal yang namanya berkat, yang namanya bonus menjadi penghalang untuk kita datang kepada sumbernya. Amin. Iya, kadang-kadang kita manusia ini ya suka kepada bonusnya. Iya kan? Beli motor dapat payung. Misalnya. Ya kan? Kalau ini orang suka bonus. Ini orang cuma suka berkat, tapi yang suka sumbernya. Kalau kita seperti itu, kita beli motor baru, kita pulang berjalan kaki pakai payung, bukan pakai motor. Ya kan? Karena bonusnya yang kita cari. Demikian pun orang-orang, ya, dalam kehidupan ini tidak mengutamakan Tuhan, tetapi mengutamakan berkat. Ibarat motor ada, tapi tidak naik motor, tapi pakai payung pulang jalan kaki. Ya kan? Tetapi kalau kita tahu bahwa sumbernya itu Tuhan, sumber berkat itu Tuhan, kita cari Tuhan, maka pasti motor yang kita beli, bonus kita dapat, tapi kita pulang naik motor. Artinya hidup kita itu dengan Tuhan. Hidup kita lebih fokus kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi utama. Ya kan? Matius 6 ayat 33 ayat terakhir. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Jadi prioritas kita harus Tuhan. Segala yang ditambahkan itu Tuhan tahu. Dan itu ada pada kita. Ya kan? Bekerja keras pasti dapat. Berusaha keras pasti kita terima. Apa yang kita kerjakan pasti kita tuai. Tapi ketika kita utamakan Tuhan, itu malah ditambahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya ayat ini sebelumnya dia bilang apa? Coba lihat burung-burung di udara. Yang seng tanam, yang seng tuai, tapi Tuhan selalu beri makan. Lihatlah bunga bakung di padang.
yang tidak pernah meminta, tidak pernah menenun. Tapi Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga bakung itu. Ya kan? Kalau dong yang sen tanam, dong yang sen tuai, tiap hari ada hidup. Masa ketong yang kerja tiap hari, sen bisa hidup? Ya, itu kan bahasa hari-harinya begitu. Ya kan? Tetapi waktu orang kerja tetap biasa. Tetapi Tuhan yang utama. Penambahan demi penambahan pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya kalau ada hambatan, singkirkan itu dalam pekerjaan kita. Amin. Kalau orang lain saja, ya contoh salah satu karyawan saya karyawan kami di fotokopi, dia aliran Advent, ya kan? Hari Sabtu, hari Sabatnya mereka, dan mereka harus libur total. Bahkan di hari Jumat jam 6 pun mereka sudah harus buka Sabat. Toko tutup jam 7. Tapi dia bicara, "Koko tolong beta ini agama ini, beta ini Advent, jadi beta gini. Hari Jumat jam 6 beta harus pulang buka Advent, Sabat. Lalu Sabtu itu tidak bisa datang kerja. Minggu kalau ada kerja nanti saya tutupi di situ. Tapi kita hari Minggu tidak bekerja." Ya kan? Tetapi begini, saya pun orang yang bertuhan, orang yang beragama, mengizinkan dia seperti itu. Ya kan? Nah, apalagi kalaupun kita seorang bawahan, kalaupun mungkin ada atasan kita, ada pimpinan kita, lalu karena pelayanan, karena doa yang puasa, masa kita tidak bisa izin sebentar kita tinggalkan? Ya kan? Pasti bisa. Ya kan? Kalaupun tidak bisa, itu saja terjadi seperti Firaun, ya, membatasi, menghalangi orang Israel keluar dari bangsa Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. 10 tulah terjadi. Ini bukan doa bagi mereka, bukan maksudnya kalau menghalangi, ya kan? Ketua dalam melakukan sesuatu itu Tuhan berurusan. Amin. Yang penting kita sampai. Apalagi saudara dan saya yang adalah seorang wirausaha, punya usaha sendiri. Kita tidak memanage. Ya kan? Dulu saya bekerja di orang dan saya pahami prinsip kerja itu. Ya. Masih jadi karyawan saya pahami prinsip itu. Yang penting selesaikan pekerjaan. Di luar itu, bos kedapatan ada tidur mungkin karena capek, dia tidak tegur. Belum jam makan, kita sudah makan, dia tidak tegur. Karena prinsipnya adalah tanggung jawabmu harus selesai. Mau kerja padatkan atau nanti dari belakang kerjakan selesaikan, itu bukan urusan. Apalagi kalau kita memanage usaha sendiri. Kita yang mengatur, kita yang mengelola. Seharusnya waktu untuk mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan itu pasti ada. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita rindu untuk hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, seperti Musa menjadi seorang pemimpin yang besar, Abraham menjadi bapa segala bangsa, maka hal-hal yang harus kita tinggalkan dengan iman kita harus tinggalkan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Dia rindu memberkati kehidupan saudara lebih dari kehidupan hari ini. Asalkan apa yang ada pada kita yang harus kita tinggalkan, kita tinggalkan. Dan dia akan memberikan apa yang ada tangannya bagi saudara dan saya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati semua kita. Tuhan memberkati. Amin.